Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu biasa kedua ini, bacaan kitab suci menampilkan perkawinan sebagai lambang relasi Allah dengan umat manusia. Allah digambarkan sebagai pengantin pria dan umat pilihannya sebagai pengantin perempuan. Namun bukan hanya perlambangan saja yang dinyatakan. Sabda Tuhan sesungguhnya mengungkapkan betapa besar kasih pengantin pria terhadap pengantin perempuan. Terutama dalam bacaan Injil, kasih Yesus Kristus, sang mempelai pria, mulai dinyatakan kepada gereja yang adalah mempelai wanitanya. Mari kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama bacaan Injil hari Minggu ini. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Diceritakan kepada kita bahwa ada pesta perkawinan di Kana. Umumnya pada pesta perkawinan ditampilkan pengantin pria dan pengantin wanita yang menjadi pusat perhatian dalam pesta perkawinan itu. Tetapi dalam kisah pesta perkawinan di Kana ini, para pengantin yang dipestakan justru bukan pelaku utama dalam kisah. Dan malah hanya disebutkan satu kali, yaitu mempelai laki-laki itu. Disebutkan tanpa nama, tanpa dialog, dan tanpa perbuatan. Di akhir kisah, pemimpin pesta menganggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, dan si mempelai laki-laki tidak berkata apa-apa. Itulah yang ada dalam kisah pesta perkawinan Kana. Mungkin Anda akan berkata, dalam kisah perkawinan itu memang bukan para mempelai tokoh utamanya, tetapi Yesus. Kisah itu mau menampilkan Yesus yang menyatakan kuasanya untuk melakukan mukjizat sehingga para muridnya percaya kepadanya dan mengikutinya. Itu tokoh utamanya, bukan mempelai. Tetapi pertanyaan saya, mengapa kuasa itu justru ditampilkan dalam pesta perkawinan? Apakah dengan pesta perkawinan itu, penginjil Yohanes hendak menyatakan cinta Kristus sebagai mempelai sejati yang telah dibicarakan oleh para nabi dalam dunia perjanjian lama? Dalam kitab suci ada banyak teks yang mengungkapkan hubungan kasih antara Allah dengan umat pilihannya seperti cinta suami istri. Pesta perkawinan sendiri menjadi suatu parabola tentang hubungan Allah dengan umatnya. Kita bisa melihat dalam kitab Hosea bab 2. Kepada Israel yang digambarkan sebagai seorang istri yang tidak setia, Allah berkata, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Lalu kita juga bisa melihat dalam kitab Nabi Yesaya bab 62. Dinyatakan, seperti seorang muda belia menjadi suami seorang dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atasmu. Dalam kitab yang sama, kitab Nabi Yesaya bab 54 dikatakan, yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dari kitab-kitab ini kita melihat bagaimana Allah menggambarkan cintanya yang begitu besar seperti cinta seorang suami kepada istrinya. Bahkan meskipun istrinya tidak taat, tidak setia, suami itu mempelai laki-laki tetap mencintainya dengan kasih yang besar. Dalam kitab Nabi Yeremia bab 2 disampaikan, beginilah firman Tuhan, Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin.
Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Semua teks tersebut mengungkapkan dan menggambarkan kasih Allah yang begitu besar dan intim kepada umatnya. Cinta suami istri menjadi gambaran yang indah, gambaran yang manis tentang hubungan Allah dengan umatnya. Tentu hal ini berbeda dengan gambaran antara raja dan rakyat. Allah yang digambarkan sebagai raja dan umat pilihannya sebagai rakyat. Atau gambaran tuan dan hamba, gembala atau domba, pemilik kebun dan pokok anggurnya. Tentu ini adalah yang seringkali juga menjadi gambaran antara relasi Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Namun gambaran cinta suami istri, bahwa Allah adalah sang suami mempelai laki-laki yang mencintai mempelai perempuannya dengan sangat begitu besar, itu menjadi gambaran yang sungguh sangat indah dan sangat manis tentang relasi Allah dengan manusia. Kita lanjutkan mendengarkan teks bacaan Injil. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Penginjil hari ini menghadirkan Yesus sebagai tokoh utama dalam pesta perkawinan. Untuk apa? Untuk menyatakan cinta Yesus Kristus sebagai mempelai pria kepada gereja mempelai wanitanya. Meskipun cinta suami istri telah digunakan sebagai gambaran cinta Allah dengan umatnya sejak perjanjian lama, tetapi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus lebih kepada relasi tuan dan hamba dalam hubungan mereka dengan Allah. Dan bahkan relasi itu diterapkan dalam tataran yang sangat ketat dan kaku. Mereka berusaha melakukan segala perintah Allah untuk memperoleh berkat dan rahmat dari Allah, seperti seorang hamba yang mengharapkan gaji dengan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini, mereka melupakan aspek kasih Allah yang gratis dan cuma-cuma. Kasih yang menerima apa adanya, seperti cinta suami istri, kasih yang membahagiakan dan membawa sukacita. Dan situasi ini digambarkan penginjil dengan kekurangan anggur dalam pesta perkawinan. Dalam kitab suci, kata anggur, yaitu minuman anggur, air anggur, menjadi simbol sukacita. Dalam kitab Pengkhotbah bab 10, untuk tertawa orang mengidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dalam kitab Kebijaksanaan Yesus bin Sirak bab 40 dikatakan, air anggur dan musik meriangkan hati. Di bab 31 disampaikan, air anggur merupakan kehidupan bagi manusia, asal saja diminumnya dengan ukuran. Macam apa kehidupan dimiliki manusia kalau tidak ada anggur baginya? Ia diciptakan untuk menggembirakan hati manusia. Keriangan hati, kegembiraan jiwa, itulah air anggur kalau diminum pada waktu tepat dengan cukupnya. Atau dalam Mazmur 104 juga kita bisa menemukan teks yang menyatakan air anggur menyukakan hati manusia. Lalu juga dalam kitab Nabi Yesaya bab 25, Tuhan memberikan gambaran terhadap situasi yang penuh dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan mengatakan, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Maka minuman anggur atau air anggur menjadi lambang sukacita, menjadi simbol kegembiraan, kegirangan, sukacita. Dengan menampilkan pesta perkawinan yang kekurangan anggur atau
tidak adanya anggur yang terbaik, bukan kehabisan anggur, tetapi tidak adanya anggur yang terbaik, penginjil tidak mengatakan bahwa hubungan orang-orang Yahudi dengan Allah yang diwujudkan dengan pelaksanaan hukum Taurat dan pelaksanaan ritual kurban bakaran yang sangat kaku dan ketat, sangat rinci, sangat rigid, pada saat itu tidak membawa kegembiraan atau sukacita bagi mereka. Sementara sukacita itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan, terutama oleh kesadaran akan cinta Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Oleh karena itu, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Apa maksud perkataan Yesus? Apakah ia menolak permintaan sang ibu yang terungkap secara tidak langsung dari perkataannya tadi? Tentu kita perlu memahami apa yang dimaksud Yesus tentang saatnya itu. Dalam Injil Yohanes, kata saat milik Yesus atau kata saat Yesus mengacu pada manifestasi atau pernyataan cinta Yesus yang total kepada mempelainya, gereja, dengan cara memberikan tubuh dan darahnya, memberikan hidupnya di kayu salib demi penebusan dosa dan demi kehidupan surgawi mempelainya. Perkataan saatku belum tiba mempunyai makna bahwa kepenuhan manifestasi cinta Yesus yang total itu akan terjadi. Belum saat ini, tetapi akan terjadi nanti pada peristiwa salib. Meskipun demikian, pernyataan cinta Yesus sebagai mempelai mulai diungkapkan kepada yang lain dengan kehadiran Yesus sendiri dan dengan karya-karyanya, dengan ajarannya. Dan pernyataan cinta Yesus itu berpuncak pada peristiwa salib. Maka kata saatku mengacu pada peristiwa salib. Dalam peristiwa salib, Yesus, sang mempelai pria, mengungkapkan cintanya yang tulus dan total kepada mempelainya dengan memberikan hidupnya sendiri demi hidup mempelai itu. Yohanes Pembaptis pun memberi kesaksian tentang Yesus sebagai mempelai. Katanya, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Maka dalam hal ini, Yohanes Pembaptis menggambarkan dirinya sebagai sahabat mempelai pria, yang adalah Yesus Kristus. Ibu Yesus mengenali kasih putranya itu. Dan oleh karena itu, ia mengatakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Perkataan Bunda Maria berangkat dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia sendiri berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tentu ketaatan akan suatu perintah bukanlah hal yang sulit bagi mereka yang terbiasa untuk mengusahakan mempraktekkan Taurat Tuhan dengan tanpa cacat. Ketaatan itu sendiri mengandung unsur keyakinan, mengandung unsur kepercayaan, iman yang penuh kepada Dia yang memberi perintah. Kalau kita tidak percaya dengan Dia, maka kita tidak akan sepenuhnya taat kepada Dia. Tidak akan sepenuhnya total dalam ketaatan, karena mungkin ada keraguan-keraguan. Tetapi kalau orang yang sungguh percaya, maka dia akan taat dengan penuh atas perintah atau atas larangan atau atas ajaran yang diberikan oleh orang yang dia percayai.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ada 6 tempayan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Setiap tempayan mampu menampung 60-100 liter air. Angka 6 merupakan simbol ketidaksempurnaan bagi orang-orang Yahudi. Karena 6 itu kurang 1 untuk menjadi 7, yang adalah simbol kesempurnaan. 6 tempayan tersebut menjadi simbol ketidaksempurnaan praktek hidup religius orang-orang Yahudi dalam hubungannya dengan Allah. Meskipun mereka berusaha melaksanakan Taurat Tuhan tanpa cacat. Berusaha. Kurang satu hal dalam diri mereka, yaitu cinta kasih Tuhan yang membawa sukacita dan kegembiraan. Para pelayan merupakan gambaran orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Mereka bukan sekedar taat dalam pelaksanaan perintah, tetapi mereka taat dan percaya kepada pribadi yang mengarahkan mereka, yaitu Yesus. Meskipun mereka tidak benar-benar mengerti keterkaitan antara mengisi 6 tempayan sampai penuh dengan kurangnya anggur yang baik, mereka tak mengerti apa hubungannya mengisi 6 tempayan itu penuh dengan air dengan kemudian nanti akan ada anggur yang baik. Mereka tak mengerti, tidak mengerti keterkaitannya apa yang kemudian hubungannya seperti apa. Mereka tidak mengerti. Namun mereka tetap menjalankan perintah Yesus. Karena apa? Karena mereka percaya Yesus dapat menghadirkan anggur yang baik. Bahkan ketika mereka diminta untuk membawa air itu kepada pemimpin pesta, mereka pun membawanya. Meskipun mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana segala macam hal masih menjadi sebuah misteri bagi mereka. Suatu ketaatan yang luar biasa, meskipun penuh resiko di tengah-tengah misteri ilahi. Hanya karena percaya bahwa Dia dapat memberikan anggur terbaik yang membawa sukacita dan kegembiraan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Maka kita lihat, apa yang diharapkan para pelayan terjadi secara tidak terduga di luar nalar mereka. Air yang mereka bawa ternyata telah berubah menjadi anggur terbaik. Pemimpin pesta sendiri yang menyatakannya. Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Oleh karena itu, pesta perkawinan di Kana terus berlangsung dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Karena adanya anggur terbaik dalam persediaan yang banyak, yaitu kurang lebih 360-600 liter. Itu mau mengatakan kegembiraan yang luar biasa yang akan berlangsung lama. Dengan kisah perkawinan di Kana ini, penginjil menampilkan Yesus sebagai mempelai pria yang menganugerahkan
memberikan kasihnya secara cuma-cuma kepada mempelainya, yaitu mereka yang mau bekerja sama dengannya melalui kesetiaan dan ketaatan mengikutinya. Kasih yang diberikannya sungguh besar dan membawa sukacita besar dalam hidup mempelainya dan dirasakan juga oleh orang-orang di sekitarnya. Yesus menegaskan kembali dalam praktek religius orang-orang Yahudi saat itu bahwa perlunya unsur cinta kepada Allah dan sesama. Dalam Injil Matius kita bisa menemukan sebuah teks yang menceritakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Maka kasih harus menjadi roh, menjadi jiwa dalam pelaksanaan Taurat Tuhan. Kasih harus menjadi jiwa, harus menjadi roh yang menggerakkan kita untuk kemudian melaksanakan setiap perintah, setiap ajaran yang telah disampaikan Tuhan kepada kita. Melihat kuasa kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang-orang dan kasih itu membawa sukacita besar bagi banyak orang, para murid pun percaya kepada Yesus. Mereka tentu akan bersikap seperti para pelayan yang setia dan taat melaksanakan apa yang menjadi ajaran dan teladannya. Karena di balik semuanya itu ada kasih yang begitu besar. Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita percaya pada Yesus? Sungguh-sungguh percaya? Apakah kita percaya pada kasih-Nya yang begitu besar pada kita? Lalu kemudian juga kita bisa bertanya dalam diri kita, apakah kita mengasihi Dia seperti Dia mengasihi kita? Apa tandanya kita mengasihi Dia? Apakah kita selama ini sudah menuruti firman-Nya? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus hadir di hadapan kita sebagai seorang kekasih yang memberikan cintanya yang besar dan tulus kepada kita. Dan cinta yang besar itu akan Ia nyatakan secara penuh dan total berpuncak dalam peristiwa salib dengan pemberian hidupnya untuk kita demi kita, supaya kita hidup dalam sukacita di dalam Allah. Melalui pesta perkawinan di Kana, meskipun Yesus bukan orang yang dipestakan, bukanlah mempelai laki-laki yang dipestakan di sana, tapi penginjil mau menampilkan Yesus adalah mempelai sejati yang sungguh mengasihi kita, yang menghadirkan kasih Allah yang nyata kepada kita umat manusia, yang menerima kita apa adanya, yang memberikan kehidupan, kebahagiaan, sukacita kepada kita, mempelainya, dan terutama kalau kita sungguh tinggal di dalam kasih-Nya, menuruti apa yang menjadi perintah-Nya, menuruti apa yang menjadi firman-Nya. Karena hanya dengan demikian, kita tinggal dalam kasih itu. Seperti para pelayan yang menuruti perintah Yesus, meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi
arah dari semua perintah itu, namun mereka melakukan dengan penuh, dengan total, dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, karena mereka percaya Yesus dapat memberikan yang terbaik untuk mereka, dapat menghadirkan anggur yang membawa sukacita, kebahagiaan bagi mereka semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, saudah, sepanjang segala abad. Amin.